Saya Putri Ayu Ramadhani, NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemecahan masalah. Nah, strategi pemecahan masalah ini digunakan agar ketika kita menyelesaikan soal dapat efektif atau lebih mudah. Nah, pemilihan strategi ini harus kita pahami betul bagaimana tipe soal itu dan kita bisa menyelesaikan menggunakan cara yang seperti apa. Menurut sumber yang saya peroleh, strategi pemecahan masalah ada 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 strategi dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemecahan masalah yang pertama, yaitu menyelesaikan masalah secara mundur. Nah, masalah rutin umumnya dimulai dari konsep awal, lalu siswa disuruh untuk menyelesaikannya. Nah, lalu bagaimana jika siswa diberikan jawaban akhir dan disuruh mencari nilai awalnya? Itu bisa kita gunakan konsep masalah secara mundur. Nah, strategi yang kedua yaitu menemukan pola. Beberapa masalah matematika pasti akan mengandung pola-pola yang kemudian dapat dikembangkan menjadi konsep matematika secara utuh. Nah, jadi dalam menyelesaikan soal, kita bisa menyelesaikan soal itu tadi dengan menemukan polanya, sehingga masalah tadi dapat kita selesaikan menggunakan pola atau rumus yang sudah kita temukan tadi. Strategi yang ketiga yaitu mengubah cara pandang terhadap masalah. Nah, suatu masalah dapat dipandang dari berbagai sudut pandang seseorang, sehingga masalah tersebut dapat menjadi mudah ataupun sebaliknya, yaitu menjadi sulit. Ketika menyelesaikan sebuah soal, jangan hanya terpacu pada satu konsep saja atau satu cara saja. Dengan cara mengubah sudut pandang kita akan menentukan konsep lain yang tersembunyi yang memungkinkan untuk menyelesaikannya atau menyelesaikan soal tadi dengan mudah. Lalu strategi yang keempat yaitu menggunakan analogi. Karena matematika memiliki konsep yang teratur dan memiliki pola yang tetap, maka dapat menggunakan pengandaian sederhana untuk mengungkapkan konsep yang umum dari yang khusus, ataupun sebaliknya, yaitu dari yang khusus ke konsep yang umum. Strategi yang kelima yaitu membuat gambaran. Masalah yang terjadi dapat diilustrasikan dalam bentuk lain, seperti gambar, grafik, maupun tabel. Nah, gunanya untuk mempermudah kita dalam menentukan penyelesaiannya. Nah, dengan bantuan gambar, grafik, maupun tabel tadi, kita dapat menyusun pola yang tepat, sehingga informasi yang diperoleh lebih berarti atau lebih mudah untuk kita selesaikan dan kita pahami. Nah, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal menggunakan strategi menemukan pola. Nah, jadi dari soal ini nanti kita menggunakan strategi yang kedua, yaitu menemukan pola. Di sini saya akan memberikan contoh salah satu soal yang menggunakan strategi pemecahan masalah, yaitu menemukan pola. Soal di dalam kulkas sebelum dihidupkan adalah sebesar 29 derajat Celcius. Setelah dihidupkan, suhunya turun sebesar 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Berapakah suhu di dalam kulkas setelah 30 menit? Nah, di sini kita bisa menemukan solusinya menggunakan salah satu strategi pemecahan masalah, yaitu menemukan pola. Mari kita lihat solusinya. Nah, permasalahan ini menyatakan bahwa setiap 5 menit suhu dalam kulkas turun sebesar 3 derajat Celcius. Maka setelah 10 menit suhunya turun menjadi 3 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius sama dengan 2 dikali 3 derajat Celcius. Karena 10 menit itu sama dengan 2 dikali 5 menit, itu artinya bahwa setiap kelipatan 5 menit maka suhunya turun sebanyak hasil kali kelipatan 5 menit dengan 3 derajat Celcius. Nah, dari penjabaran di atas tadi dapat kita nyatakan bahwa N dikali 5 menit sama dengan N dikali 3 derajat Celcius. Dengan demikian, 30 menit sama dengan 6 dikali 5 menit
sama dengan 6 dikali 3 derajat Celcius, hasilnya sama dengan 18 derajat Celcius. Nah, di soal tadi diketahui pada awalnya suhu kulkas adalah 29 derajat Celcius dan turun sebesar 18 derajat Celcius. Maka dapat kita hitung 29 derajat Celcius dikurangi 18 derajat Celcius sama dengan 11 derajat Celcius. Nah, jadi setelah 30 menit suhunya adalah sebesar 11 derajat Celcius. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Stay tuned.